Waspada, seseorang selalu menjual kesedihannya hanya untuk memanfaatkan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono. Seperti biasa pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading ya. Ini energi umum, energi semua orang. Bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan teman-teman. Di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya. Bagi kita semua, dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini teman-teman. Waspada, seseorang selalu menjual kesedihannya hanya untuk memanfaatkan kamu. Oke, fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama, aku punya Five of Swords. Ada 5 pedang, teman-teman. 5 pedang muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap seseorang gitu ya teman-teman ya. Terhadap energi dari dia ataupun mereka. Oke. Yang sebenarnya sih saat ini ataupun selama ini dia punya rencana-rencana yang busuk banget terhadap kehidupan kamu, teman-teman. Ya. Punya rencana busuk. Ini orang bermuka dua, teman-teman. Selalu saja berusaha menjual kesedihannya. Ya, berusaha banget meyakinkan kamu bahwasanya dia orang baik. Bahwasanya dia orang yang nggak bakal mengecewakan kamu nih. Oke, tetapi faktanya, nyatanya terlihat dong ya. Ini orang ibaratkan seperti serigala berbulu domba, teman-teman. Ya kan? Covernya bagus, baik. Oke, tetapi dalamnya ya seakan-akan dia itu ingin membunuh, menghancurkan, teman-teman. Ya, merusak. Oke, memanfaatkan. Nah, jadi di dalam hal apa saja? Ya kan? Kamu akan dimanfaatin. Dan siapa sosok orang ini? Oke, kita akan lihat dari energi berikutnya. Aku punya Six of Pentacles, 6 koin. Oke, 6 koin muncul hadir. Jadi, jika aku fokuskan energi kartu kedua ini terhadap kehidupan kamu, ya. Di sini aku memang melihat seperti kehidupan kamu tuh, kalau aku katakan apa ya, teman-teman? Bagus banget kehidupannya gitu ya. Contoh nih di dalam kehidupan sosial kamu, ya. Ya kehidupan kamu cukup mapan. Ada kelimpahan materi rezeki, kamu cukup sukses, cukup berhasil, ya kan? Entah itu di dalam karir pekerjaan ya, usaha bisnis, ataupun di dalam hal-hal yang lain. Sehingga banyak menarik ya sebuah simpatik energi yang positif dan negatif. Yang positif ya jelas baik untuk kamu ya teman-teman, tetapi yang negatif ini yang terkadang sulit juga nih untuk membedakan mana yang positif, mana yang negatif nih. Apalagi ketika banyak yang bermuka dua gitu teman-teman ya. Dan ini terjadi ketika memang kamu lagi sukses-suksesnya, ya kan? Nah, jadi kan kamu nggak bisa menilai ini mana nih, gitu loh. Sebenarnya sih bisa ya, bisa kamu bedakan nih teman-teman. Ketika mungkin kehidupan kamu, mohon maaf lagi susah, ya kan? Kamu lihat mana orang yang mau dekat dengan kamu. Dan saat ini, ketika kamu sukses berhasil mungkin, ternyata banyak yang mendekat. Nah, itu sudah cukup terlihat, memperlihatkan
bahwasanya lebih banyak orang yang hanya ingin manfaatin kamu, teman-teman. Ya. Nah, kemudian dari kata berikutnya, aku punya Four of Wands, 4 tongkat. Jadi hal yang harus kamu waspadai yang pertama kali teman-teman, ketika kita berbicara terkait dengan kehidupan asmara, hati-hati seseorang yang menjual kesedihannya. Contoh, ketika mungkin dia ingin mendekati kamu, tetapi dia menjual kesedihannya, ya kan? Dengan cara apa? Ya mungkin contoh ketika dia selama ini tersakiti, ya berbicaralah terkait dengan pengalaman kehidupannya yang selalu terjolimi. Padahal mungkin dia adalah pelaku utama. Nah, di situ kamu waspada, hati-hati, teman-teman. Upaya yang dia lakukan untuk mendekati kamu bisa saja yang dia hanya ingin dapatkan adalah terkait dengan apa? Ini, harta materi. Oke? Dan mungkin juga hanya nafsu, mohon maaf. Ya. Jadi di situ kamu wajib hati-hati, teman-teman. Ya, ini yang pertama sekali. Dan kemudian yang berikutnya, aku punya desan. Desan ini muncul hadir, teman-teman. Jadi ketika kita berbicara terkait dengan hal yang lain, orang-orang yang selalu menjual, ya, menjual kesedihannya kepada kamu, teman-teman. Ini banyak dan bahkan di dalam circle pekerjaan kamu nih, ketika kamu mungkin naik jabatan, ya kan, punya jabatan yang cukup strategis pula di situ, ya kan. Kemudian banyak nih yang mungkin mencoba untuk mendekati kamu, teman-teman, ya. Mencoba untuk apa ya, mungkin ya agar kamu percaya dengan mereka gitu. Ya, padahal faktanya nyatanya apa? Ya seperti ada sebuah ambisi, keinginan dari mereka, teman-teman, untuk menjatuhkan kamu, mungkin saja, ya, menggulingkan kedudukan kamu, jabatan kamu. Ya mungkin mereka berupaya untuk mencari informasi tentang kamu secara menyeluruh, teman-teman, ya, tentang bagaimana, apakah kamu punya kesalahan ataupun hal-hal yang buruk yang bisa mereka jadikan sebagai senjata gitu loh untuk menjatuhkan kamu. Nah, di situ juga kamu wajib hati-hati. Dan kemudian ada kartu berikutnya, aku punya The Devil. Nah, ini energi yang mungkin cukup negatif ya teman-teman di antara yang lain. Kenapa? Karena orang-orang yang mencoba ya untuk mendekati ya teman-teman, berusaha terus untuk menjual kesedihannya teman-teman, untuk memanfaatkan kamu. Ternyata faktanya mereka mendekati kamu ya untuk menyerang kamu secara halus nih. Bisa saja selama ini musuh-musuh kamu teman-teman banyak yang menyerang kamu secara terang-terangan, tetapi mereka tidak mampu. Ya, mereka tidak mampu dan di sini mereka berusaha untuk menyerang kamu secara halus. Ya, ingin menusuk kamu dari belakang. Ini juga sesuatu hal yang sangat membahayakan ketika kamu benar-benar terperdaya oleh mereka. Oke. Dan yang paling terpenting adalah bagaimana cara kamu untuk tidak mudah percaya. Ini sangat penting, teman-teman. Ya, jangan mudah percaya terhadap seseorang yang selalu saja menjual kesedihan. Oke. Oke, mungkin kamu mendengarkan ya, sebagai pendengar yang budiman, oke nggak masalah sih. Tetapi ketika mungkin tindakan action yang kamu lakukan terhadap dia itu lebih, ya teman-teman, tentu itu akan menjadi sebuah bentuk pemanfaatan yang bakal dia manfaatkan teman-teman. Karena seakan-akan kamu sudah masuk ke dalam dunia keterpurukannya gitu loh, kesedihannya. Padahal selama ini ya enggak gitu. Jadi itu yang memang harus kamu waspadai dan bahkan terkait dengan hal-hal yang lain salah teman-teman. Ya pada intinya jangan terlalu mudah percaya. Ini sangat penting. Apalagi ketika kedudukan kamu sudah sukses bukan berarti lantas kamu sombong dengan apa yang kamu dapatkan, tidak teman-teman. Tetapi sebuah bentuk kewaspadaan ini ya sebagai upaya tindakan kamu teman-teman agar kamu ya tidak mudah dihancurkan oleh orang lain. Oke, mungkin demikian readingan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.